dan hujan dan atau lempuan 7 menit berlari dari jam 9 saat ini. Dan masih saya Sira yang bersama Anda sampai jam 10 nanti. Kita jumpa lagi di rancangan Ruang Rupa untuk edisi hari ini di hari Selasa ya 7 Januari 2025. Dan seperti yang Isa bilang tadi, kalau Isa punya tamu spesial hari ini. Udah lama banget ya di Ruang Rupa nggak ada talk show. Dan alhamdulillah hari ini ada tamu kita yang akan membahas satu informasi yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Okay. Nah, sebelum Isa menyapa tamu-tamu Isa hari ini, ada 3 orang ya. Kita berkenalan juga nanti dengan beliau-beliau semuanya. Salah satunya mungkin udah familiar banget dengan Anda, Wijadara Tonan Puan. Isa mau kasih sedikit informasi dulu tentang talk show kita hari ini. Nah, tahun 2019 yang lalu ya, tahun 2019-2020 ini ada satu sekolah yang didirikan di wilayah Bengkong, tepatnya di wilayah kawasan Golden Crown. Mungkin Anda semuanya udah tahu, dan yang sering lewat situ pasti udah pernah lihat. Letaknya itu tepat di depan Masjid Cheng Ho. Itu masuk dalam kawasan Golden Crown. Nama sekolahnya adalah Golden City. Sekolah itu mulai dari tingkat TK, SMA, dan SMP dan SMA. Nah, Wijadara Tonan Puan pada tahun 2019 itu sudah banyak, mulai dari tahun 2019 sampai 2024 sudah banyak masyarakat sekitar yang memanfaatkan keberadaan atau fasilitas dari sekolah tersebut. Nah, lembaga pendidikan namanya Golden School ya, ini sebuah yayasan. Jadi namanya pendidikan Golden School Batam. Ini alamatnya di Kompleks Wisata Golden Crown Bengkong, di mana sekolah ini memberikan jaminan magang dan kuliah ke luar negeri bagi siswa alumninya. Jadi ini program yang ditawarkan oleh sekolah tersebut. Nah, jaminan magang kerja ini itu bekerja sama dengan grup mitra Golden School Batam, yaitu restoran seafood Golden Crown, hotel bintang 4 Golden View, hotel Golden Bay, dan hotel Golden Pharmacy. Sedangkan jaminan kuliah ke luar negeri yaitu ke negara Kanada. Nah, negara Kanada karena sekolah ini bekerja sama dengan perwakilan negara Kanada. Jadi kalau misalnya ada siswa-siswa dari lembaga pendidikan Golden School Batam tersebut mau magang atau mau kuliah ke Kanada, itu ada slot khusus yang disiapkan di sana atau di Kanada dengan syarat tes kemampuan bahasa Inggris atau TOEFL di angka 550. Hal ini disampaikan oleh pengelola Yayasan Lembaga Pendidikan Golden School Batam, Bapak Indra Narapersada. Nah, adapun jenjang sekolah di Golden School Batam mulai dari sekolah taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA. Dan dulu ada di awal-awal tahun yayasan ini berdiri ada SMK-nya ya. SMK-nya itu jurusan perhotelan, pariwisata, dan informatika. Nah, keunggulan dari Golden School Batam ini itu tiap hari berbahasa Inggris dan tahfiz Quran bagi siswa yang muslim. Nah, dengan tiap hari berbahasa Inggris diharapkan Test of English as a Foreign Language atau TOEFL-nya siswa alumni Golden School Batam ini bisa di atas rata-rata karena mereka udah kerjasama dengan beberapa negara ya untuk alumni atau untuk yang mau magang. Nah, selama ini kita flashback tahun 2021. Selama 2021 di bulan April, Golden School Batam memberikan promo-promo biaya-biaya pendaftaran pada saat itu gitu. Kenapa saya tidak membahas saat ini? Karena ini yang akan kita bahas sekarang nih, yang periode 2021 ke atas, terutama di periode 2024 gitu. Dulu di tahun 2021 uang pembangunan atau uang pendaftarannya itu Rp500.000 bagi orang tua, anak dari orang tua yang tidak mampu, yang dibuktikan dengan surat keterangan RT dan RW setempat. Fasilitas di sekolah itu luar biasa karena fasilitas belajarnya full AC, ada lapangan futsal, gedung olahraga bulu tangkis, museum kapal Cheng Ho, masjid Cheng Ho pas di depan sekolah tersebut. Kemudian ada wisata kuliner, tahu sendiri lah ya di Bengkong di area tersebut wisata kulinernya banyak banget. Terus ada replika hutan wisata dan fasilitas-fasilitas lainnya. Tapi bukan ini yang akan kita bahas. Ini adalah Isa memperkenalkan saja bahwa ini akan kita bahas tentang Golden School yang ada di kawasan Golden Crown Bangkok. Dan Wijadara Tonan Puan, di sebelah saya sekarang sudah ada Bapak Indra Persada. Ya Pak ya, Bapak Indra Narapersada. Beliau adalah pengurus yayasan dari sekolah Bengkong School Batam ini. Kemudian ada tamu yang lain lagi, ada seorang ibu juga ya,
ada seorang ibu juga yang merupakan tenaga pendidik ya Ibu ya. Ada tenaga pendidik di sekolah tersebut dan juga ada seorang tokoh masyarakat yang juga pengamat pendidikan. Nah ini nih yang saya bisa bilang nih, familiar banget buat kita semuanya, ada Babi. Baik, kita sapa semuanya dulu ya, 3 narasumber kita yang akan bersama Isa sampai jam 10 nanti. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Indra, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Isa. Sehat? Alhamdulillah. Ibu, saya belum kenalan dengan Ibu siapa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu. Nama saya Bunga. Ibu Bunga. Oke, tenaga pengajar di SD? Di SD Golden School. Golden School, oke. Kemudian Babe, perkenalkan diri Babe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, jadi udah dengar suaranya ya. Oh, udah familiar banget gitu tuh. Baru dengar suaranya nggak usah perkenalkan diri, udah tahu siapa beliau. Nah, itu tadi Pak Indra sedikit cerita tentang Golden School Batam ya. Tahun 2019, 2020, 2021 sampai 2024. Nah, ini Bu Chandra Tuan Puan, jadi kedatangan Pak Indra di sini ingin memberikan informasi terakhir atau update terakhir tentang sekolah ini. Ada Ibu Bunga juga yang akan memberikan informasi kepada mungkin di antara semua Bu Chandra Tuan Puan yang monitor hari ini di ruang Pak, ada salah satu di antara Anda adalah orang tua siswa ya, karena mungkin rata-rata muridnya dari sekitaran Bengkong ya Bu ya. Iya. Jadi mungkin di antara Anda pendengar atau Anda Bu Chandra Tuan Puan yang lagi dengerin ruang Pak hari ini, bincang kita hari ini itu adalah salah seorang orang tua murid dari sekolah tersebut. Nah ini nih yang akan dibahas oleh Ibu Bunga dan Pak Indra, dibantu oleh Babe nanti. Baiklah kalau gitu, sekarang sudah 14 menit berlari dari jam 9. Oke, silakan mungkin dari Pak Indra dulu nih. Pak Indra, apa yang Pak Indra mau angkat untuk hari ini tentang update terakhir dari sekolah ini? Silakan Pak Indra. Oke, baik. Terima kasih pendengar Kota Batam apapun dimanapun berada. Saya terima kasih kepada Radio Sumpun FM sudah memberikan kesempatan kepada Yayasan Golden School Batam. Saya selaku ketua pengurus, ketua yayasan juga, dan alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk hadir sharing di Sumpun FM ini. Jadi di sini mungkin saya menyampaikan ke Sumpun Batam ataupun ke masyarakat bahwasanya mohon maaf bahwasanya sekolah Golden School Batam ini berada di Golden Front. Hanya saja sedikit terkendala pada saat pembelajaran, pada saat hari guru kita langsung ada penyegelan, artinya pengembokan dari pemilik Golden Front. Nah, jadi kita selaku pengelola jadi sangat terkejut dalam hal permasalahan ini. Memang menyampaikan kita kan dalam membangun sekolah ini dari awalnya kita kan butuh proses semuanya. Tidak semata-merta membangun sekolah ini tidak langsung besar. Ini kan butuh serangga ekstra, mau finansial, waktu, pikiran, itu cukup ekstra kita. Jadi saya berharap di sini karena anak-anak kita ini ujian sempat kemarin di Masjid Sultan Agung dan kantor DPRD tingkat 2 Batam. Jadi saya berharap mungkin dengan sharing di sini, menyampaikan di sini ataupun hal yang ini mungkin sangat inilah, artinya ada solusinya lah. Karena anak-anak kita ini regenerasi penerus nih. Ya. Iya. Dan sejak kapan nih Pak dimulai penyegelan sekolah tersebut oleh pihak kawasan? Iya. Sekolah ini kan disegel pada saat Hari Guru Nasional ya. 2024 ya? Iya, 2024. Oh berarti belum lama ya Bu ya? Belum lama ya Pak ya? Iya. Oke. 2024. Nah, selama kalau nggak salah, jadi selama penyegelan itu anak-anak beraktivitasnya berarti di rumah? Enggak, kita melakukan pembelajaran di
di masjid Oh, Sultan oke. sama di kantor dewan. Mulai dari tingkat STK sampai SMA itu. Iya. Berarti secara bertahap gitu ya. Iya. Oke. Hanya saja waktu itu kita udah menyampaikan ke ownernya Golden Front bahwasanya kedua bos ini sekolah ditutup nih. Mm-mm. Nah, ini apa masalahnya nih? Iya. Kita kan semua butuh proses. Oke. Nah, saya berharap hanya saja kan pemilik Golden Front artinya yang punya kawasan ini nggak ada urusan dengan saya. Mohon maaf, kita kan ada melakukan kedepannya kan ada perjanjian. Nah, oh ini urusan dengan anggota saya aja. Oh gitu. Nah, ya baik, saya lihat lah. Nah, hanya saja tidak kooperatif dari pengiriman WA saya telepon tidak baik kabar, cuman ya baik kabar 2 hari kemudian baru baik kabar. Nah, sampai Tapi sekarang. ya, tapi Pak Indra sudah berusaha membangun komunikasi ya. Iya, Pak Indra sudah membangun komunikasi dengan pihak pengelola atau pihak pemilik kawasan gitu loh. Pak Indra pengen cari tahu kenapa gitu. Kenapa sekolah ini tiba-tiba disegel, kenapa sekolah ini tiba-tiba digembok gitu loh. Tanpa ada pemberitahuan lebih awal iya. gitu. Nah, alasan yang Bapak terima apa Pak? Ini kenapa Isananya ini supaya semua masyarakat Kota Batam khususnya orang tua murid yang ada di sini itu tidak simpang siur mendapatkan informasi, karena kan biasanya kalau udah ada yang seperti ini Pak, satu yang cerita begini, oh udah ibaratnya gini, kita belinya singkong bawa ke dalam rumah, dilihat sama tetangga, udah sampai di luar ceritanya udah jadi tape kan gitu. Padahal dia nggak tahu nih prosesnya seperti apa gitu. Jadi mungkin Pak Indra sudah dapat informasi kah kenapa gitu sekolah ini disegel sementara? Sebenarnya dari pihak owner mempertanyakan masalah izin. Oke. Saya sudah sampaikan bahwa masalah izin itu kan ada proses, tapi saya udah submit ke semua proses kan ada alurnya lewat KPTSP. Kita ngajukan permohonan itu ada 33 item yang harus kita submit. Nah, sampai proof, artinya direkomendasi oleh PTSP. Tapi di Dinas Pendidikan kayaknya apakah Dinas Pendidikan mempersulit atau apa, saya nggak tahu. Nah, cuman berjalan waktu, ya kita ya namanya dinas kita kan nggak tahu permasalahannya apa. Saya udah sampaikan ini kalau izin sekolah SMA kan udah keluar, ini izin semuanya nih. Sampai akhirnya saya datangin ke mantan kepala dinas Kota Batam dulu. Saya hadir sampai saya temui di rumah beliau. Nah, sampai lebih kurang 4 jaman lah, saya lebih kurang 4 jaman di rumah beliau. Sharing ya. Ya, sharing. Oke. Artinya beliau mempertanyakan juga ke bawahan beliau waktu masih dinas. Oke. Oke. Jadi dijawab dengan Pak Kabid waktu itu lewat by phone. Alasannya halo, ini gimana izin sekolahnya Golden School Batam ini? Oh, izin sekolah itu nggak usah dikeluarkan, di hall aja yang dikeluarkan. Kata siapa? Itu kata? Owner. Kata owner. Oke. Oke. Kata owner. Nah, itu Kabid yang menyampaikan lewat loudspeaker mantan kepala dinas kan. Berarti sudah ada komunikasi antara pemilik lahan dengan Dinas Pendidikan gitu ya, Ya. sebelumnya gitu. Ya. Jadi selama proses ini berjalan, selama Pak Indra berusaha untuk mendapatkan izin, ternyata di belakang ada sudah ada komunikasi gitu ya. Oke, terus gimana nih Pak selanjutnya? Jadi hanya informasi itu yang Bapak dapat dari Dinas Pendidikan. Iya. Kelanjutannya Bapak tidak ada konfirmasi ulang lagi. Oh, saya sampaikan lagi ke pihak anggotanya owner pemilik lahan kan, pemilik gedung. Artinya ini sekolah, mohon maaf, izin sebenarnya udah keluar, tapi hanya saja kan dipending. Oke. Kalau masalah itu, mohon maaf, izin kampus saja bisa kita keluarkan, ini pihak dari Dikti turun. Kalau Pak Golden Front turun waktu itu mau tanda tangan, ya Pasti izin keluar. Izin keluar. Oke. Nah, ada berarti antara yayasan ini dengan owner atau pemilik kawasan
sudah ada kontrak kerjasama berarti ya Pak ya, itu Nah, dari tahun tahun 2033. sampai 2033 dari 2019 awal berdiri. Jadi kontrak sebenarnya adalah 2019 sampai 2033. Benar. Cuman di 2024 diputus di tengah jalan tanpa konfirmasi ke Bapak dengan alasan tanda kutip izin ya, Iya, masalah mempertanyakan izin. Nah, sementara Pak Indra sudah berusaha untuk menelusuri kenapa izin ini tidak keluar. Nah, ternyata ada perbincangan antara kawasan dengan dinas pendidikan. Oke, baik Bapak Indra, kita hold dulu untuk Pak Indra ya. Untuk informasi berikutnya dari Pak Indra kita hold dulu. Saya mau ke Ibu Bunga dulu nih. Karena Ibu Bunga adalah salah seorang pendidik ya, tenaga pengajar. Di sana tenaga pengajarnya ada berapa orang Bu? Selain Ibu? Tenaga pengajaran sebenarnya ada 3 orang. Ada 3, oke. Ada 3 orang, saya di situ selaku keksek. Oh, Tapi juga ngajar tahfiz juga, karena kalau untuk mencari guru tahfiz sama baca tulis Al-Quran kan tidak mudah. Jadi kalau untuk tenaga pengajar itu saya sendiri yang turun tangan. Nah, kalau untuk guru-guru yang lain kan bisa ngajar mata pelajaran umum. Nah, oke. Tenaga pengajarnya 3 orang termasuk Ibu itu untuk tingkat SD, SMP, SMA. SD. Oh, untuk SD, yang SMP, SMA beda Kalau lagi. SMA beda lagi. Yang total keseluruhan Bu, total keseluruhan tenaga pengajar yang ada di situ dari TK, SD, SMP, SMA. Ada 3 orang, kalau aja ada 3. Kalau yang SMA-nya kemarin ada 2 orang. Wah, oke. Oke ya, berarti kurang lebih 10 ya, kurang lebih 10 orang tenaga pengajar di situ ya. Untuk tingkat TK, SD, SMP, SMA. Iya. Ya, nah, oke kalau karena Ibu Bunga ini fokus ke tingkat SD ya, Ya. berarti kita membahas yang SD saja dulu nih Bu ya. Kita karena mungkin yang SD ini banyak sekali proses-proses pembelajaran yang harus mereka terima, Betul. belum ujiannya, belum tahfiznya Ibu bilang, belum pendidikan umum dan segala macam. Nah, sekarang dari sejak penyegelan sekolah itu, tanda kutip secara sepihak. Nih nasibnya anak-anak kita gimana nih Bu sekarang nih? Ya gitu, sekarang nasib anak tuh nggak masih tergantung-gantung. Semua dari tingkat TK sampai Iya. SMA. Jadi nasib anak-anak itu sekarang ini tidak ada kejelasan belum. Jadi mereka untuk sementara di rumah, belajar di rumah. Dirumahkan dulu untuk sementara. Jadi saya juga sudah menginformasikan melalui grup sama wali murid untuk sementara waktu ini. Saya kasih dulu waktu dirumahkan sampai menjelang tanggal 13 bulan ini. Betul. Menjelang tanggal 13. Karena kan seharusnya semalam tanggal 6 udah masuk anak-anak. Iya betul, hari libur udah panjang masuk, itu ya. Nah jadi takutnya nanti nih wali murid bingung kan, nunggu informasi. Jadi saya infokan dulu buat wanti-wanti biar mereka itu tidak khawatir. Jadi saya infokan sampai tanggal 13. Nah itu menjelang tanggal 13 ini, nah itu yang saya tunggu-tunggu saat ini biar ada maksudnya pemerhati dari khususnya bagian pendidikan, dewan pendidikan atau dinas pendidikan lah buat anak-anak itu karena kasihan. Iya. Jadi kan sudah masuk semester 2. Iya, benar. Sudah masuk semester 2. Memang semalam mulai masuk, nanti untuk seminggu ini memang mereka belum aktif belajar memang. Belum aktif belajar karena habis libur biasanya memang seperti itu. Nah jadi tanggal 13 ini mereka tuh udah harus fokus belajar seharusnya. Harusnya ya, karena udah dekat ujian kenaikan kelas lagi ya Bu ya. Ujian kenaikan kelas. Nah itu yang saya pikirkan sekarang, anak itu kasihan. Nah sementara itu buku-buku pelajaran anak-anak sekarang ini ada di gedung itu. Oh, jadi ibaratnya Ibu Bunga ini tidak bisa, oke lah. Tadi saya terpikir nih Bu ya, tadi terpikir kenapa Ibu Bunga tidak mengajak anak-anak itu belajar online dulu untuk sementara sampai tanggal 13. Ya Ibu Bunga tidak bisa ngapa-ngapain karena semua materi atau semua yang Ibu butuhkan ada di dalam sekolah itu gitu ya. Dan Ibu sudah mencoba bangun komunikasi untuk mengambil barang itu aja. Iya, saya maunya buku itu kan wali murid juga sudah nanya. Di mana Miss itu buku anak-anak, kasihan. Iya, karena buku anak-anak itu kan sekarang buku paketnya nggak dibawa pulang. Terus juga meja-meja kita kan setiap pagi itu kan ada tahfiz, tahfiz terus baca tulis Al-Quran. Mereka itu bawa meja masing-masing di situ. Jadi meja anak-anak itu semuanya ada di sekolah. Jadi semua propertinya ya, semua properti anak-anak itu yang dibawa dari rumah
tertinggal di sekolah lah kita ngomongnya ya. Ada di sekolah. Jadi Oke. kalau untuk ngajar secara daring atau online itu saya rasa tidak efektif juga. Iya. Karena buku anak itu kan tidak semua dipegang. Jadi saya Betul, sekarang bingung betul. anak-anak itu mau Mau digimanakan. dinamakan gitu ya. Nah, berapa jumlah anak SD? Kalau yang SD-nya Berapa total? ada 10 orang. Heeh. Ada 10 orang anak SD. Ada kelas 1, 2, 3 dan 4. Oke, oke. Nah, ibu sudah apa namanya sudah berusaha ya bu ya? Iya. Sudah berusaha mencari jalan keluar. Saya Kemarin sudah itu tadi Pak Indra bilang kemarin anak-anak itu sekolah ujiannya sempat di gedung Dewan ya bu ya? Gedung DPR sama di Masjid Agung ya? Bukan di gedung dewan lagi Bu Isa, tapi juga waktu kita kan namanya habis ujian itu pasti anak-anak itu pasti ada yang remet. Iya. Remet sampai anak itu yang sampai terima rapor itu di Masjid Cengho. Ya Allah. Oke. Karena kan gini, kasihan juga kalau harus anak ini sebentar ke DPR Iya. terus ke masjid Bolak-baliknya tuh, ya. ke Masjid Agung itu kan bolak-balik kan kasihan juga. Pak Indra kan yang angkat bawa pakai Iya, mobil kan. iya, Nah, iya. kasihan juga, jadi kan itu lebih dekat. Saya kasihan sama wali muridnya itu juga. Iya, benar-benar. Kasihan anak-anak itu. Maklum lah yang namanya anak-anak ini kan kadang misal pengen jajan. Nah, kalau di gedung DPR terus juga di Masjid Agung itu kan di situ kan tidak ada lokasi Tidak ada jajanan. lokasi jajan satu dan mereka pasti aktivitasnya sangat terbatas gitu ya. Iya. Karena mengingat loh kantor dewan loh ini, Makanya. masjid loh ini kan gitu. Namanya juga anak-anak. Benar. Bisa Apalagi anak SD loh bu. anak SD. Ada yang nggak mau tahu masalah kita nggak mau tahu. Dia nggak Dia punya ngerti. dunia sendiri. Iya, gitu. dia nggak tahu, dia nggak ngerti ini. Dia nggak ngerti. apa. Dia punya dunia sendiri. Tapi alhamdulillah setelah ibu bangun komunikasi dengan orang tua murid mengerti bu ya. untuk Alhamdulillah. memahami ya. Alhamdulillahnya wali murid ini dia mengerti sekali karena saya itu kalau ada apa-apa saya langsung cepat gitu wanti-wanti. Saya langsung infokan dulu. Infokan dulu, nanti kalau ada perubahan saya infokan lagi. Jadi jangan sampai orang tua murid itu bertanya-tanya gitu loh. Maksudnya jangan sampai dia tuh komplain dulu. Jadi saya harus gercep lah istilahnya. Oke. Ada curhatan Ibu Bunga ini ya, bikin saya sedikit merinding Bu, bener. Saya kebayang gitu loh Bu, kebayang Ibu nggak bisa tidur, bener nggak sih Bu? Bukannya saya stres Bu, pikir ini udah 2 hari ini sakit kepala. Iya, makanya kebayang loh. Kemarin mungkin waktu libur 2 minggu masih tenang, masih anteng gitu ya. Sekalinya giliran tengah lama gimana belum ada jalan keluar, belum ada solusi. Kebayang loh Bu, mau nelen makan, mau nelen di rumahnya susah ya, tidur juga susah ya, mikirin bukan mikirin sebenarnya bukan mikirin sekolahnya, mikirin anak-anaknya gitu. Mikirin anak-anaknya. Kalau sekolahnya ya udahlah, kalau misalnya sekolahnya ditutup benar-benar udah ditutup, tapi yang jelas ada jalan keluar anak-anak ini mau dimanakan. Entah mungkin dipindahkan sekolah ke sekolah lain, dibantu dengan surat-surat keterangan dari sekolah yang ditutup, yang ini Golden City bahwa Golden School ini bahwa dia pernah bersekolah di situ, kemudian dipindahkan sekolah lain, mungkin bisa sedikit membantu ya Bu ya. Tapi ini komunikasi jangankan sekolahnya, komunikasi aja tertutup kan gitu ya. Oke. Jadi gini Bu, tentang saya potong. Sebenarnya kalau masalah anak-anak itu, misalkan kalau kayak kita pindah, soalnya kalau masalah pindah tuh itu bukan hal yang sulit lah kalau pindah. Tapi kan masalahnya wali murid ini anak-anak itu masih berharap gitu loh, berharap kita itu lanjut gitu. Karena mereka udah nyaman dengan ini ya. Dia masih pengennya sama Miss Bunga gitu. Wali murid juga begitu, mereka tuh berharap istilahnya begini, rumahku tidak apa-apa Miss katanya. Yang penting jumlah muridnya nggak terlalu banyak kan Bu. Rumahku tidak apa-apa, yang penting masih di seputaran Bengkong. Rumah aja Miss, ada wali murid waktu pas terima rapor kan, rumah aja Miss, nggak apa-apa, bentuk rumah dulu sementara nggak apa-apa, yang penting anak-anak bisa lanjut sekolah. Ya. Kami nggak mau pisah sama Miss, anak-anak itu antusias banget bisa ya. sama saya. Oke, itu tadi ya. Kita hold dulu ya hubungannya cerita tentang, jadi Isa sudah membayang, mungkin penjaga Tonton juga sudah bisa membayangkan seperti ini akhirnya gitu loh. Jadi biar informasi ini tidak blunder gitu loh Bu. Ya, tidak blunder keluar sana, karena kan informasi yang seperti ini dari mulut ke mulut itu cepet banget gitu loh ya. Cepet banget nyampenya. Baik, saya mau ke Babe dulu nih. Babe ini sebagai tokoh masyarakat, khususnya tokoh masyarakat Bengkong, Batam, dan beliau juga adalah seorang pengamat pendidikan nih. Nah, Babe, setelah mendengarkan cerita dari Pak Indra, setelah mendengarkan curhatan dari Bu Bunga nih tentang anak-anak kita yang sekolah di sana, gimana menurut Babe ini? Terima kasih Cik Puan dan para ini pendengar. Sebenarnya masalah Pak Indra
udah lama kami dengar ya, dan sempat kami RDP dengan Komisi 4. Cuman kami hanya mendengar dari pihak Pak Indra saja. Tapi pada hari ini seperti yang kita dengar tadi Ibu Bunga baru Pak Indra, saya sebagai pengamat atau pemerhati ya pendidikan sangat miris dengan kejadian begini. Jadi jangan artinya Anda hari ini punya kuasa ya, tanda petik katakanlah punya link ya dengan pejabat-pejabat tinggi di Batam, sampai hati Anda tega ya memperlakukan anak bangsa ini generasi masa depan bisa ya, dimana kita tahu tadi yang kita dengar kan kita belum tahu persis nih kejadian ini, tapi setelah waktu di RDP dengan Komisi 4, sekali lagi kami mohon izin dengan Komisi 4 apresiasinya cukup bagus. Cuman waktu itu tidak terjadi pertemuan antara para pihak, baik pihak pelapor dan terlapor. Dan kami dari Dewan Pendidikan waktu itu hadir, akhirnya tidak dapat mendengar secara keseluruhan. Nah pagi hari ini kita dapat mendengar apa yang disampaikan Bu Bunga dan Pak Indra. Nah saya berharap dengan perjanjian itu tadi, itu adalah kekuatan hukum tetap. Begitu kan? Nah apabila owner atau pemilik gedung memutuskan sepihak tanpa artinya mempelajari, disebabkan oleh karena terlambatnya tanda petik izin, yang tadi saya dengar juga dari Pak Indra bahwa ada terjadi intervensi dan dinas akan mengeluarkan katakanlah izin, tapi dihalangi oleh pihak yang punya gedung. Nah ini kan ada permainan apa ini? Kan begitu. Nah tadi saya berharap suatu hari nanti kalau bisa kami akan nanti menanyakan ke Komisi 4 lagi supaya ownernya dipanggil. Kan begitu. Supaya ya para pihak ini bisa menyampaikan di depan perwakilan rakyat kita. Dan kembali lagi seperti apa yang disampaikan Ibu Bunga, fasilitas dan pendukung pelajaran itu ada di gedung itu. Nah kalau itu menjadi masalah penunjang, apa salahnya dikeluarkan dulu ya hak-hak mereka, dan kemudian nanti proses hukumnya kita akan lanjut. Ya karena kalau SMA sudah ada, nah mungkin dengan adanya katakanlah keinginan Pak Indra nih supaya anak-anak yang dekat di situ bisa menerima pendidikan, maka diusulkan supaya diadakan tingkat SD kan gitu. Nah tingkat SD ini rupanya izinnya tadi saya ulangi sudah mau keluar nih, saya ulang menurut cerita beliau. Nanti saya tanya dengan Pak Endi Rulan, apakah benar ini? Ini kan hari ini kan mendadak nih, saya diundang di sini ya. Saya izin, saya bukan nama Dewan Pendidikan karena saya tak ada surat perintah, tapi saya dari pengamat pendidikan. Nah, jadi pemerhati pendidikan juga. Saya kecewa dengan sikap dan sombongnya ya seorang penguasa katakanlah yang merasa dia hebat di Bengkong itu, bisa dia mempengaruhi instansi pemerintah. Dan begitu, saya kecewa. Nah nanti kami akan coba secara internal, kami nanti akan bahas di Dewan Pendidikan supaya kami nanti akan bikin surat ini yang memanggil saudara pengelola tadi supaya bisa kita pertemukan dengan Pak Indra di satu tempat yang kira-kira termediasi dengan baik. Kalau mereka berdua saya rasa nggak ada titik temu nih. Dan begitu. Jadi pagi ini kita bersyukur Pak Indra dengan Ibu Bunga ini meluahkan ya peristiwa, walaupun tanda petik ini kan kita dengar dari pihak Pak Indra saja nih dengan Bu Bunga. Nah satu kali nanti saya ulangi supaya tidak nanti salah paham, kita akan coba nanti laporkan ke Komisi 4 supaya dipanggil nanti nih pihak yang terlapor nih. Karena Pak Indra sudah pernah melapor dan kemudian waktu itu ada itu saya ulangi gagal. Dan yang lebih tragis lagi, di sini ada semacam tadi di rumah pun tak payah. Iya, mereka di rumah ini opsi ya. Iya, opsi ya. Maksudnya di rumah itu masih seputaran Bengkong kan? masih seputaran Bengkong. Saya siap menerima didik Ibu. Tapi di lantai 2. Enggak masalah. Oke. Yang penting seputaran Bengkong. Boleh. Kapan Ibu menggunakan tempat rumah saya izinkan Bu. Cuma di loteng. Enggak masalah. Ya di loteng pun
artinya safety-nya sudah apa namanya itu ya, sudah terjamin. Aman, Iya. Jadi mohon izin Ibu kalau memang iya. Nah, Ibu nanti setelah ini ayo ke lokasi, Ya. lihat rumah saya. Ya. Baik Pak. Nah, kebetulan di atas bisa Ya. cukup luas untuk menampung berapa siswa tadi Bu? Ada 10 anak SD. ya? SD. Kelas berapa itu? Udah gabung Pak karena Nah, kelas berapa itu yang 3, 4. dua? 1, 2, 3, 4, Pak. Jumlah siswa berapa? 10 orang. 10 orang. Itu sistem belajarnya gimana? Tiap hari? Seperti biasa. Seperti Pak, di sekolah formal. Oke. Formal. Di situ ada berapa kamar? Di situ ada berapa ruangan? Ya. Saya hari ini minta kalau perlu nanti kita ke polsek, minta dikeluarkan barang-barang Ibu, antar ke tempat saya. Iya betul. Iya Bu ya? Iya. Mungkin itu saya Iya. supaya nanti proses hukum ini bisa berjalan. Kita nanti lebih fokus kepada apa tadi MOU tadi ya? Iya, MOU. Memutus sepihak itu dasar hukumnya tidak benar itu, bisa kita pidana kan itu, dan bisa minta ganti rugi kan begitu. Mungkin sementara saya sedih dan kecewa pagi ini setelah mendengar paparan kedua narasumber. Nah ini peristiwanya berarti seolah-olah pengelola di Bengkong Laut ini atau di Bengkong Golden Pearl ini tidak ingin bangsa kita ini untuk apa ya, pintar gitu ya. Apalagi di dunia didik kita ini kan sekarang lagi sedang geliat-geliatnya tuh ya Bu ya. Ya artinya ada kurikulum inilah, kurikulum itulah kan begitu. Iya betul. Nah makanya untuk ke depan nanti kita usahakan ke polsek habis ini minta barang yang Ibu tadi terkurung di kamar di ruangan itu Iya, betul. minta dikeluarkan. Ada berkas-berkas juga. Pak. Nah ya makanya itu. Dan untuk wali murid yang mendengar pagi ini peluang Ibu untuk bertanya ini. Kan Iya, begitu kan? betul. Nah bertanyalah Bu karena waktunya tidak berapa menit lagi. Ya mudah-mudahan nanti ada istilahnya kata Bu Bunga tadi itu apa nama itu ada kenyamanan Iya. ya dari wali murid Iya. supaya nanti tidak simpang siur isunya membuat lebih gaduh lagi di luar. Kan begitu Bu ya. Betul. Dari pihak pengelola walaupun dari pihak apa namanya nih pelaksana nih Bu ya masih siap kok mau mendidik anak Ibu Iya. yang masih aktif Bu ya. Iya betul. Mungkin sementara itu Ya. saya sangat sedih. Sekali lagi Bu, saya siap artinya memberi ruang untuk Ibu belajar di atas. Cuma jaga anak-anak itu, jangan sampai ada nanti lompat-lompat dia. Iya. Nah, karena pintunya sudah ada pagarnya Bu. Mungkin sementara saya kembalikan. Iya, terima kasih Babe. Nah itu ada satu bunga alhamdulillah, Pak Indra sudah alhamdulillah sudah ada satu solusi yang Iya, ditawarkan oleh Babe ya. Solusinya itu Babe mau menyiapkan tempat sementara Iya, sementara. sambil mencari jalan keluarnya ya. Dan Babe tadi menyampaikan juga bahwa menginginkan bahwa ada pertemuan antara pihak A dan pihak B supaya masalah ini jadi transparan, masalah ini jadi betul-betul terbuka gitu loh. Apa sih kenapa bisa seperti ini? Jadi untuk orang tua murid ya, untuk orang tua murid yang sekolah yang anaknya bersekolah di sana, jadi dibutuhkan kesabaran dulu ya Bu ya, Bapak ya. Jadi jangan membuat suasana semakin gaduh karena Pak Bunga dan Pak Indra dan Babe itu juga akan berusaha bagaimana caranya supaya sekolah ini tetap berjalan gitu. Baik, sebelum kita lanjut lagi, waktu kita masih ada beberapa menit lagi, saya undang Anda untuk Bujang Daerah Tunan Puan yang ingin berpartisipasi, mau telepon langsung boleh silakan, atau lewat WA dan SMS juga boleh di 0811 703 0917. Mau nanya kalau ada di antara Anda yang tahu tentang peristiwa ini atau menjadi wali murid dari sekolah anak yang sekolah tersebut di situ, mau nanya sesuatu atau dapat informasi yang lain atau dapat informasi baru tentang kejadian ini, boleh silakan kita tunggu Anda di 0811 703 0917. Kita break dulu sejenak Pak Babe, kita break dulu Pak Indra, Bu Bunga, sebentar kita akan balik lagi. Kita akan ada di sini sampai jam 10 nanti. Karena gini menurut informasi Kemenko MDP itu izin itu kalau menurut cerita dari Kabit itu Mansur entah siapa waktu itu mengatakan katanya ada beberapa syarat yang tak terpenuhi yang mereka siapkan kan gitu, karena siswa itu minimal itu katanya 20 rombel. Okay. Satu rombel nih. Iya. Nah karena untuk mendapatkan apa namanya itu Bos. bukan bos apa namanya itu Rekomendasi. bukan apa aduh kayak
induk apa Oh, namanya? nis. Nah, itu harus apa namanya tuh minimal tadi saya bilang. Karena di SD kelas 1 berapa siswa? 10. Ini nanti kalau ujian akhir, mereka ini akan kolaborasi dengan sekolah terdekat. Iya. Nggak bisa berdiri sendiri. Nah, untuk mendapatkan apa namanya tadi bukan Nis. merindu siswa. dia bukan ada satu lagi istilah apa? PSN. Ada satu saya memang tak itu paham lah ya. Saya cuma istilah-istilah tak paham. Cuman saya memang tak tega aja dengan kejadian ini kalau memang betul begini. Ya nanti saya coba bagaimana kita pendekatan dengan Nabi melalui DPR ada. Ya kalau saya datang ke sana nanti lain bahasanya, nggak enak. Nanti ditanya Babe sebagai apa kan gitu. Nah jadi memang di sini ada syarat yang belum terlengkapi oleh mereka ini. Tapi kalau SMA aman. Cuman Abi ini dia ada yang bisik nih. Seolah ada yang mau menguasai lahan. Apakah lahan ini mau dijadikan katakan tanda petik bisnis yang lebih menjanjikan daripada sekolah yang hanya cuman tak berapa nilainya. Apalagi kan pelabuhan Singapura kan dekat, Ustaz. Dekat ya. Nah, dijadikan homestay atau apa namanya hotel-hotel kecil. Iya. Nah, di situ. Jadi segala tidak ada masalah. Abi kan banyak lahan. Ya bikinlah gedung pengganti sementara. Kan begitu maksud saya. Ruko-rukonya banyak kosong. Kan itu. Jadi memang banyak jalan. Cuman Abi ini yang bisiknya kayak yang keras hati atau Abinya yang mungkin merasa tanda petik sombong gitu lah. Orang itu kan kalau banyak duit punya merasa punya kuasa. Kalau saya nengok Abi orangnya low profile ya. Yang bisik ini yang takut Iya, saya. biasanya gitu. Nah, mungkin saya sayang ibu lah. Nah, saya sayang ibu kan kita tahu. Kita tak bisa menuduh. Iya. Kalau Abi saya dekat dengan dia ngomong bagus. Nah, tapi kalau yang ngebok kan bukan Abi kan, Iya. orangnya dia kan. Ya orangnya Ah. dia. Ya bisa jadi Karena Bu. dia itu yang tadi. Bisa jadi apa yang sampai Jadi. ke telinga Abi itu udah Yang lain negatif dari aja. kejadian Iya. lain dari kejadian yang sebenarnya Iya. gitu. Nah itulah makanya nggak mau ketemu gitu. Nah, Satu lagi Mbak Isa, Iya. masalah izin ini mohon maaf. Kalau secara prosedur saya sudah lakukan semua lengkap. Iya. Nah, itu kan pandangan dari dinas pendidikan. Iya, Ini iya. mohon maaf aja, Iya, dia iya. wajar membela, dia Iya. takut disudutkan. Iya. Nah, ini mohon maaf aja. Ini kan mau keluar. Ya mohon maaf, kenapa izin saya harus satu, Pak? Ini satu. Terus yang kedua yang 33 item itu, dia lengkap semua. Dia lengkap semua, hanya saja ini mohon maaf, karena intervensi salah Dari satu atas. sekolah. Itu aja. Karena bagaimanapun izin ini keluar harus ada izin juga dari si pengelola kawasan. Tapi izin SMA itu keluar kan Pak, udah keluar. Udah jalan. Tapi masalah. Nggak ada Tapi apa-apa. tetap ini masalah sekolah. SD aja, di masalah SD. Yang SMA itu tetap sekolah berarti. Iya. Mereka tetap sekolah. di Walaupun situ. siswanya nggak banyak. Iya, tapi maksudnya proses belajar mengajar tetap berjalan. Lancar. Nanti yang bermasalah ini cuma SD sama yang SMP itu. Nah, karena izinnya belum keluar, SD ya? SD. SD. SD, SMP satu paket izinnya. Iya. SD. SD bukan SMP kan? Iya. Enggak, SD aja Pak. SD aja. Nah, waktu itu kalau beliau ini ada, dia kan di Padang nih. Nah, kita pada ngerti begitu cepat ya perhatian Komisi 4 ini. Tak lama dia masuk permohonan sah, langsung direspon. Gak sangat lama nih Komisi 4 yang sudah. Kemudian alhamdulillah. Nah, lawyernya nggak datang, dari pihak terlapor pun nggak datang. Jadi akhirnya leluasa lah dinas ngomong apa yang saya sampaikan bagian ini. Iya. Karena syarat mereka nggak cukup. Nggak cukup. Ternyata beliau bilang cukup. Kalau ada lawyernya waktu itu atau beliau lah atau wakil ibunya lah, kan berlanjut ceritanya pertemuan itu. Betul. Tapi karena tidak ada para pihak, nah kami bengong. Iya. Kami dengarlah pihak pengakuan dari dinas. Ibaratnya- Ini yang saya sampaikan tadi. Saya Iya. tanggung jawab apa saya omongkan di sini. Bahwa dinas itu meratakan permohonan bapak ini yang tak lengkap. Itu Iya, ada. ibaratnya- Bukan ada telepon dari orang dinas ke Hederulan yang melalui pengeras tadi menyatakan bahwa ini keinginan dari pihak penguasa, bukan. Itu kalau Mansur waktu itu tersalah. Ada Pak apa tuh babe-babe juga harus dipanggil. Jadi gituin. Makanya waktu itu kemarin saya telepon Indra belum balik ya belum. Berarti dalam di cerita Babe berarti ini berarti si Ini belum ketemu benang merah nih. Komisi 4 itu mereka nggak tahu kalau ada intervensi ya. Betul. Mereka nggak tahu ya karena Ini pagi baru tahu. yang pelapor nggak ada saat itu. Nggak ada. Nah sementara dinas pendidikan alasannya kenapa nggak dikeluarin isinya nggak dilanjut karena bla Syarat. bla 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 bla. Nah, beliau bilang hari ini lengkap. Kita pun tak tahu kan. Oke.
Kita semua prosedur kita lewat PTSP. Iya, iya, Semua. iya. Sebenarnya kalau orang Malam yang memang kalau orang like dislike, titik pun dimasalahkan, koma pun dimasalahkan. Kalau masalah kalau like dislike, Iya, kita betul. belum bicara kalau izin reklamasi kenapa bisa keluar ini mau apa Oh, aja. itu lain. Nah, itulah contoh dia. Kalau orang udah ada yang like and dislike, ya koma titik pun dipertanyakan. Kalau Cina itu dia kerja dulu baru duit keluar. Kita bukan nggak kerja. Iya. Dari belakang. Jadi, Di sini. Jadi kalau memang iya, ayo tengok rumah saya lah. Rumah saya itu lantai 2. Selebar gini sah. Ada 2 kamar enak belajar. oh iya. Nah, ada CCTV lagi di atas. Tapi kan nggak ini kan. Nah, sementara ini belum ada yang ngurus rumah. Iya. Nah, urus lah ibu-ibu nih. Jaganya kebersihannya. Daripada jauh karena rata-rata siswanya itu sah anak bengkong. Iya, Nah. pastilah. Pasti daerah situ kan daerah terdekat. Iya. Dan dulu pernah juga ada guru mau make untuk les privat. Oh, oke. Tapi waktu itu rumah belum rapi. Kayak gitu. Sekarang udah ada plafon. Cuman yang mau saya tanyakan nanti sama Indra itu, jaga anak itu jangan sampai lewat lalai. Iya. Pintu dikembuk nanti dan masuk. Iya. Takut nanti belajar jatuh pula lah. Aku mau jadi urusan nanti masuk TV. Siswa terjun dari atas dari kacau. Masalah loh gitu. Makanya nanti hari ini kita ke Polsek, ya saya. Iya. Langsung mintakan itu. Betul, minta pengawalan. Nah, minta pengawalan, Pengawalan. keluarkan barang-barang tuh. Bukan ke Polseknya geng pula tuh. Sino di Gopor. Semua surat Oh, kita udah iya. submit semua kalau nggak Iya, iya. ke dinas pendidikan. Nah, makanya nanti next dipanggil LDP atau hearing datang. Lawyer dikasih apa namanya perwakilan dia kan datang juga, iya kan? Astaga. Duit udah diambil nih katanya nih. Belum kalah. Ada sebagian kan? Jadi kemarin kata udah. Nah, kau dia bisa, jadi nanti habis itu terapi kita. Kamu sarapan gitu, tenang. Apa ibu mau? Gua, jam santan, pakai angin, anaknya. Ada dong ibu termasuk. Nah, memang ini saya dengar ceritanya ini agak panjang cerita beliau nih. Tapi kan pada pihak beliau kan, Jaya. Nanti waktunya hearing nanti kita dengar. Kalau Abi saya tengok orangnya, ya begitulah. Dia kalau iya, tidak Abi itu. Mana yang kembali menurut yang tak mau ini. 91,7 Serpon FM Metal berpadu untuk berpagam. Jalan tuan sudah 50 menit berlari dari jam 9 saat ini dan kita masih di rancangan ruang rupa. Masih bersama saya Isa Insira di sini juga ada Babi, ada Pak Indra Narasina, Pak Indra Nara Perdana, apa ya? Persada. Oh Persada, Persada. Kemudian juga ada Ibu Bunga selaku tenaga pendidik dan juga kepala sekolah. Nah, Pak Indra ini adalah pengelola Yayasan Golden School Batam yang sekarang jadi menggantung-gantung nih Pak Indra ya, perlu dibilang ya. Benar. Menggantung-gantung nih, aduh. Nah tadi Pak Indra balik lagi ya, Iya. di paruh waktu yang tersisa. Tadi Ibu Bunga bilang bahwa anak-anak diberi kesempatan untuk di rumah dulu sampai tanggal 13 gitu. Iya, benar. Nah setelah tanggal 13 nih Pak, belum ada titik terang ya. Ini untuk Babi juga nanti minta tolong dibantu juga menurut pandangan Babi ya. Setelah tanggal 13 nanti tidak ada titik terang kasus ini atau masalah ini, apa tindakan yang akan diambil oleh pihak yayasan? Ya, baik Mbak Isa. Saya selaku ketua yayasan tetap akan berupaya di mana anak-anak kita ini tetap bersekolah. Kita akan berupaya mencarikan tempat. Mungkin apa yang disampaikan Babi tadi, memberikan wadah tempat untuk temporari dulu, sementara dulu. Tapi alhamdulillah insya Allah saya selaku di yayasan akan berupaya mencarikan tempat. Karena kemarin saya sudah bernegosiasi dengan mengirimkan surat juga ke pihak BB Batam. Iya. Nah, pihak BB Batam kan ada berapa gedung, Iya, tapi nggak betul. tahu. Nah, cuman saya udah by surat sih. Nah, cuman balasan dari surat itu waktu itu cuman harus melalui ke kementerian. Oke. Nah, itu. Oke. Tapi kata beliau ada juga sih
Pak Indra nanti kita diskusi lagi, mungkin secara ini nanti kita akan Secara bicarakan. internal ya. betul. Oke. Nah, aktivitas belajar mengajar saat ini di sana itu sama sekali nggak ada, Pak, dari tingkat TK SD sampai SMA-nya di sana, di sekolah ini. Dari Gembok. Sekarang sama sekali nggak ada proses belajar mengajar. Sekarang ada lah namanya itu. Sekarang yang belum ada. Sama sekali belum Sama ada. sekali belum ada. Padahal kan kalau kita lihat lagi, kita flashback lagi, izin sekolah SMA kan udah keluar, Pak. Benar. Harusnya kalau misalnya izin SMA keluar, yang SMA tetap bisa sekolah dong. Benar. Ya, secara saya orang awam ya, Bapak ya. Secara saya orang awam, tadi Pak Indra sudah menegaskan bahwa izin SMA itu udah legal gitu loh. Udah keluar dan dikeluarkan secara legal dari Dinas Pendidikan. Nah, kalau memang seperti itu, ya berarti yang SMA masih bisa sekolah kan, Bapak ya? Ibaratnya kalau mau taruhlah, kalau mau digembok misalnya, kalau mau sekolah itu mau disegel, ya udah yang disegel yang gedung sebelah sini gitu. Gedung yang sebelah sini itu yang untuk SMA jangan ditutup kan gitu. Kalau yang dipermasalahkan tanda kutip izinnya gitu loh. Itu kan? Benar. Itu. Nah, ini saya bukan membela yayasan tidak, tapi saya hanya meluahkan saja apa yang ada di kepala saya gitu sebagai seorang awam, bahwa izin SMA udah keluar, legalitasnya udah ada gitu. Nah, Bu Bunga, saya balik ke Bu Bunga nih. Tanggal 13 nih Bu, tanggal 13 Ibu tadi bilang bahwa batas terakhir masalah ini gitu ya, untuk anak-anak sekolah di rumah. Nah, kalau lewat tanggal 13 gimana Bu? Ya, Belum ada titik terangnya, gimana kalau menurut Ibu nih? Nah itu dia yang jadi persoalannya kalau sudah lewat dari tanggal 13. Terus saya juga bingung gini gitu sih. Nah, Bingung mau kemana gitu ya, mau gimana gitu loh ya. alasan apa lagi yang harus saya kasih? Iya, alasan apa lagi kepada orang tua murid Ah. gitu. Jangan sampai nanti dikira ibu malah merekayasa Betul. masalah ini gitu kan, namanya masalah pendidikan anak, dan pasti Iya. ibaratnya tanda kutip berhubungan dengan uang pembayaran sekolah gitu kan. Nah, ini uang pembayarannya dari Desember kemarin itu kan saya sudah Desember itu saya gratiskan. Dari Desember kemarin ya, Betul. sampai batas waktu masalah ini terselesaikan. Tidak juga sih, Januari ini kan tetap sudah berjalan. Sudah berjalan. Nah, Desember kemarin kalau tidak masalah. Nah, yang penting anak-anak itu materinya tersampaikan. Saya ikhlas, saya Iya. bantu mereka, gitu kan. Nah, Iya. yang penting di Januari ini mereka bisa belajar batas sampai tanggal 13. 13 ya, liburnya ya. Iya. Libur di rumahkannya gitu ya. Mudah-mudahan ada jalan keluar lah Bu ya. Iya. Sebelum tanggal 13 tadi sih udah ada angin segar ya, udah ada solusi dari Babe yang memberikan tempat gitu, Iya. mudah-mudahan tidak terkendala. Nah, yang terakhir dari Babe. Oke, ini saya mau flashback sedikit ya. Mm-mm. Saya mau flashback sedikit. Ini katakanlah pengelola yayasan ini siapa? Indra ya. Iya. Pemilik yayasan siapa? Pak Bing yang punya Golden Frog. Golden Brown. Nah, di dalam item kontrak atau MOU itu pengelola itu dengan pengelola yayasan pelaksana yayasan apa tugas dan fungsi gitu. Itu artinya kita menjalankan. Nah, kan kita jangan sampai sudah dilaksanakan oleh katakanlah pelaksana yayasan, tapi pengelola yayasan ini masih apa ya? Masih intervensi gitu. Jadi kita berharap lebih jelas lagi, kalaulah memang pemilik yayasan ini adalah yang punya gedung, kan begitu. Saya ulangi lagi, disebabkan karena tanda petik tidak dikeluarkannya izin SD, itu apakah ada tertuang di dalam perjanjian? Izin. Nah, nanti bentar. Kalau memang ada di pasal berapa, poin apa? Dan yang selanjutnya, kok tidak ada semacam tenggang rasa gitu ya? Dari pemilik yayasan, seperti apa disampaikan dari Mbak Iza tadi, kan SMA kan izin legalnya kan nggak bisa dikutak-acik lagi kan? Ya. Jadi mereka itu kan jangan sampai terkontaminasi dengan gara-gara izin SD nggak keluar, pintu yang satu-satunya itu ditutup, jadi imbasnya anak SMA juga nggak ikut. Kan ini kan sangat memalukan sekali gitu. Jadi mungkin coba Pak Indra jelaskan
apa hubungan pengelola dengan yang melaksanakan kegiatan yayasan itu sendiri? Yayasan Silakan. ya, pengelola dan yayasan Iya, gitu. iya. Oke, baik, terima kasih Mbak B. Memang di sini kita sudah melakukan kerjasama ini dengan punya lokasi, artinya yang punya area, memberikan mandat ke saya itu ada berupa MOU. Nah itu dilakukan ya apa yang saya sampaikan tadi itu sampai 2033. Jadi hanya berdasarkan surat MOU tersebut ya Pak ya, Iya, benar. hubungan antara pengelola dengan pihak yayasan sekolah ini gitu. Nah sementara ya itu tadi sih pertanyaan saya dengan Mbak Be sama gitu, kalau misalnya izin SMA ini udah legal berarti mereka masih tetap bisa sekolah dong gitu kan Benar. bahasanya. Cuman ya itu dia kenyataannya sekarang yang terjadi adalah satu gedung itu ditutup, satu gedung itu digembok, berarti sama sekali tidak ada aktivitas belajar mengajar gitu ya Pak ya. Benar. Baik yang SMA yang notabene izinnya resmi atau legal, apalagi untuk yang memang tanda kutip sekarang dipertanyakan izinnya gitu ya Pak ya. Tapi kita berharap saja lah ya, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat terselesaikan sebelum tanggal 13, sebelum waktu yang diberikan, batasan waktu yang diberikan oleh Ibu Bunga untuk anak-anak belajar di rumah untuk sementara. Nah kalaupun misalnya lewat tanggal 13, mudah-mudahan juga jalan keluarnya ada. Karena setahu saya tuh niat baik pasti ada jalannya ya Bu ya. Iya. Niat baik itu pasti ada jalannya. Apalagi ini niatnya Pak Indra, niatnya Ibu Bunga, niatnya Mbak Be ini untuk anak-anak kita, untuk generasi masa depan kita ya. Ada yang mau disampaikan terakhir Bu Bunga? Saya rasa ya, tidak ada sih, itu aja. Curhatnya udah keluar semua, makin weird Cuman semua itu ya, Bu. aja, cuman ya, itu aja. Semoga dengan adanya kejadian ini buat pihak-pihak yang terkait dengan masalah pendidikan lah, ya, agar memperhatikan anak-anak bangsa yang saat ini lagi istilahnya terlantar lah dengan pendidikannya. Oke. Itu aja. Dari Pak Indra, ada yang terakhir mau disampaikan Pak Indra untuk orang tua murid atau untuk siapapun yang lagi dengerin sekarang kita? Oke, baik semua. Saya berharap sekolah ini tetap berjalan baik dan saya tetap bertanggung jawab mengenai anak-anak didik kita ini, baik ke orang tua murid, apapun yang terjadi sampai sekarang ini. Oke. Mbak Be, mungkin ada terakhir yang mau disampaikan Mbak Be? Terima kasih Sebagai tokoh untuk masyarakat. sebagai penutup ya, saya berharap Mm, apabila katakanlah pengelola Ya. kawasan mendengarkan siaran pagi ini, berbuka hati lah ya, jangan sampai anak yang masih minat untuk bersekolah di Golden School ini jangan sampai nanti dia merasa kecewa. Mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi di daerah lain Ya. ya. Apabila itu terjadi kami sangat kecewa. Mungkin sementara demikian. Baik, terima kasih Mbak Be, terima kasih Pak Indra udah datang, makasih Bu Bunga udah datang ya. Bu yang sabar ya Bu ya, aduh ya Allah. saya jadi terbayang-bayang nggak bisa tidur, merem nggak bisa, miring ke kiri kanan nggak bisa gitu ya. Dan mudah-mudahan Mbak Be selaku tokoh masyarakat dan juga sebagai pengamat khususnya di dunia pendidikan bisa memberikan bantuan atau masyarakat yang punya